Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Dani Wahilamsah dan dua teman saya yaitu Ade Yulianti dan Fadilah akan menjelaskan tentang perilaku pasar yang dilarang dalam Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang riba. Riba secara bahasa berarti penambahan atau tambahan, yaitu tambahan yang diberikan oleh pemberi hutang kepada penghutang yang jumlahnya ditentukan oleh pemberi hutang tersebut. Faktor yang mengharamkan riba ini, yang pertama adalah sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan, dikarenakan pemberi hutang atau pemberi modal secara pasti mendapat keuntungan tanpa mempertimbangkan usaha yang dijalankan oleh peminjam modal tersebut. Hal yang mengharamkan riba ini yaitu jika usaha yang meminjam modal ini tidak berjalan dengan baik atau bangkrut, maka peminjam modal ini harus tetap mengembalikan uang yang dipinjamnya atau modal yang dipinjamnya beserta bunga-bunga yang telah ditetapkan. Kedua, sistem ekonomi ribawi menyebabkan ketidakseimbangan antara peminjam dan pemodal. Maksudnya, keuntungan besar yang diperoleh oleh peminjam dari golongan industri raksasa harus membayar modal dengan bunga yang kecil dari keuntungan yang mereka peroleh. Sedangkan bagi penabung di bank konvensional atau bank umum terdiri dari rakyat menengah ke bawah tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dari dana yang mereka simpan di bank, yaitu sistem ekonomi ribawi memperlambat laju investasi. Karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor real. Masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uang di bank karena keuntungan yang lebih besar disebabkan tingginya suku bunga. Baiklah, saya akan menunjukkan yang keempat. Yang keempat adalah bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Dana produksi yang tinggi menyebabkan harga barang itu naik. Naiknya tingkat harga pada gilirannya akan mengundang inflasi sebagai akibat lemahnya daya beli masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan tentang Mesir. Mesir secara bahasa yaitu adalah judi. Kata Mesir berasal dari bahasa Arab, yaitu harfiah, yang memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa usaha atau bekerja keras dan tidak ada kepastian menang atau kalahnya. Tetap saja hukumnya dalam pasar tetaplah haram. Judi dalam terminologi yaitu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk memiliki suatu barang atau benda maupun jasa menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Baiklah, ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu hal tersebut disebut maisir. 1. Adanya hal yang diperlukan, baik itu harta, materi, yang berasal dari kedua belah pihak yang melakukan perjudian. Selanjutnya, yaitu yang kedua, adanya suatu hal yang dilakukan atau permainan yang ditentukan atau digunakan untuk menentukan siapa pemenang dan yang kalah. Yang ketiga, pihak yang menang taruhan berhak mendapatkan taruhan yang dipertaruhkan, seperti pihak yang kalah, yaitu kehilangan hartanya. Hukum membahas tentang maisir terdapat dalam Al-Quran, hadis, serta ijma' dan qiyas. Perjudian yang sangat dilarang dalam Islam karena dapat merugikan suatu pihak yang menimbulkan suatu masalah besar yang telah dijelas dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Teman-teman bisa membacanya dan coba mencarinya. Pada zaman jahiliyah, suatu perjudian dilakukan dengan cara mengisi suatu mangkok dengan daging kambing yang disembelih atas nama peserta atau atas nama bersama untuk sedekah pada fakir miskin. Mangkok tersebut berjumlah 9, tetapi yang berisi daging hanyalah 6 mangkok. Sisa 3 lainnya adalah kosong. Setelah mangkok tersebut digoyang-goyangkan dan di karung tersebut
disebut dengan ribabah. Suatu peserta itu dikeluarkan. Apabila peserta mendapat mangkok yang kosong, haruslah mengganti uang tersebut dengan kambing. Saya akan menjelaskan selanjutnya bentuk permainan maisir yang melanggar syariat karena termasuk judi. Jajanan anak-anak berhadiah. Contohnya, letak perjudian tersebut terdapat pada harga permainan yang tidak wajar. Yang awalnya harga permainan itu 100 perak, akan tetapi karena di dalam tersebut terdapat nomor, maka harganya 1000. Sedangkan selisihnya adalah 900 rupiah. Itulah yang taruhan yang dipasang oleh anak-anak tersebut demi untuk mendapatkan suatu hadiah. Seharusnya jika permainan itu harganya wajar, unsur-unsur praktiknya tidak melanggar ketentuan syariah. 2. Main kelereng. Contohnya, setiap anak yang main kelereng harus memiliki modal yang dipertaruhkan. Yang bakal dalam permainan tersebut berhak mengambil kelereng pemainnya lain jika dia menang. Beda pula jika awal permainan sudah disepakati bahwa yang pandai bermain kelereng tersebut tidak perlu mengambil hak teman yang tidak pandai untuk bermain kelereng. 3. Yang kalah mentraktir. Sebuah perlombaan yang diikuti oleh beberapa pemain juga dapat mengundang perjudian. Apabila unsur-unsur perjudian tersebut dipenuhi oleh jika ada 2 orang bermain bulu tangkis, sudah memiliki sepakatan di awal siapa yang menang dan siapa yang kalah harus mentraktir teman yang menang. Hal itulah yang menyebabkan suatu permainan tersebut mengandung maisir atau perjudian. Lomba 17-an. Sudah kita tahu bahwa hal tersebut menjadi kebiasaan budaya negara kita untuk memperingati hari kemerdekaan. Jika yang diadakan acara perlombaan di setiap daerah tujuannya memang mulia dan baik merayakan hari kemenangan, meningkatkan kerukunan dan sosial akan menjadi hal yang baik. Akan tetapi jika terdapat 10 peserta yang ingin mengikuti perlombaan, dalam perlombaan tersebut diminta uang administrasi sebesar 100.000, maka akan terkumpul uang 1 juta untuk 10 orang. Jika para peserta tersebut mendapatkan 1 juta tersebut, maka perjudian di dalam lomba praktik tersebut tetap jika uang hadiah itu berasal dari uang peserta. Tetapi jika hadiah tersebut tidak berasal dari uang peserta atau dari sponsor, maka unsur maisir itu hilang. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Yulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bai najazi dan intikar atau monopoli. Baiklah, yang pertama mengenai bai najazi. Ialah suatu situasi di mana konsumen atau pembeli menciptakan demand atau permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu barang sehingga harga barang itu naik. Cara yang digunakan juga terdapat bermacam-macam seperti menyebarkan isu, melakukan order pembelian dan sebagainya. Contohnya ialah akan terjadi ketika pelelangan suatu barang, di mana yang mengadakan pelelangan tersebut sudah bekerja sama dengan beberapa petugas untuk berpura-pura menawarkan terhadap barang yang dilelang. Dengan kata lain, untuk menaikkan harga barang yang dilelang tersebut. Kenapa perilaku bai najazi tersebut dilarang dalam syariat Islam? Karena di dalamnya terdapat asas penipuan dan dapat merugikan salah satu pihak. Baiklah, yang kedua mengenai ihtikar atau monopoli. Ihtikar secara etimologi adalah perbuatan menimbun atau pengumpulan barang-barang atau sempat untuk menimbun. Sedangkan secara terminologis adalah menahan atau menimbun barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran. Umpamanya,
Pedagang gula pasir dan terigu pada awal bulan Ramadan tidak mau menggelar dagangannya karena mengetahui minggu akhir bulan Ramadan. Masyarakat sangat membutuhkan gula dan terigu untuk menghadapi Lebaran. Dengan menipisnya stok gula dan terigu di pasar, harga jualnya naik. Ketika itu, para pedagang menjual gula dan terigunya sehingga mereka mendapatkan keuntungan dan dengan berlipat ganda. Demikian juga halnya dengan barang-barang yang lain, terutama keperluan pokok manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nuresya. Saya akan menjelaskan tentang talaki rukban dan tadlis tahrir. Pertama itu talaki rukban. Talaki rukban yaitu pembelian suatu barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai pasar agar ia dapat membeli barang dengan harga yang murah. Praktek ini termasuk ke dalam makan harta dengan cara yang batil. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, yakni Rasulullah SAW melarang menyongsong atau mencegat pedagang sebelum tiba di pasar atau talaki rukban. Hadis riwayat Bukhari. Dan menurut jumhur ulama, talaki rukban ini diharamkan karena adanya pengelabuan, dan hal ini dapat merugikan bagi para pedagang. Dan Rasulullah SAW bahwasanya talaki rukban sangat dilarang dan diharamkan sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW melarang talaki rukban. Dilarangnya talaki rukban yaitu untuk melindungi kemaslahatan umat manusia sehingga tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak ataupun dari kedua belah pihak. Yang kedua itu tadlis tahrir. Tadlis yaitu transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Sedangkan tahrir yaitu berasal dari bahasa Arab gharar yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Macam-macam tadlis itu terbagi dalam 4 macam. Yang pertama itu tadlis dalam kuantitas. Tadlis dalam kuantitas itu termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Yang kedua itu tadlis dalam kualitas. Tadlis dalam kualitas yaitu menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu tadlis dalam harga. Tadlis dalam harga yaitu menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dan yang keempat yaitu tadlis dalam waktu penyerahan. Walaupun konsekuensi tadlis dalam waktu tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Terus macam-macam tahrir ada 3 macam. Yang pertama yaitu tahrir dalam kuantitas. Tahrir dalam kuantitas yaitu kesepakatan jual beli tanpa menyebut spesifikasi mengenai kuantitas. Yang kedua itu tahrir dalam kualitas. Contohnya yaitu seperti misalnya menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Yang ketiga tahrir dalam harga yaitu ketidakpastian dalam harga barang karena si penjual dan si pembeli tidak mensepakati satu harga dalam satu akad. Oke, baiklah, sampai sini penjelasan saya kembalikan kepada moderator. 3 macam. Yang pertama yaitu tahrir dalam kuantitas. Tahrir dalam kuantitas yaitu kesepakatan jual beli tanpa menyebut spesifikasi mengenai kuantitas. Yang kedua itu tahrir dalam kualitas. Contohnya yaitu seperti misalnya menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya.
Yang ketiga, tahrir dalam harga, yaitu ketidakpastian dalam harga barang karena si penjual dan si pembeli tidak mensepakati satu harga dalam satu akad. Oke, baiklah, sampai sini penjelasan saya. Saya kembalikan kepada moderator.